Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada pihak penyelenggara dari perekrutan tenaga pendidik baru dari Selalu Bisa atau SEBIS, dan yang saya hormati seluruh rekan, baik itu calon tenaga pembimbing juga dan calon anak peserta siswa kita juga nantinya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fernando. Saya berasal dari Kota Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Kecamatan Martapura, Desa Kota Baru. Saya tertarik sekali untuk berminat mengajar karena saya ingin untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, memperluas cakrawala ilmu pendidikan, dan yang pasti ingin mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan ketentuan dari 4 pilar yang terkait dari undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia. Ini dari 4 pilar kehidupan. Yang pertama yakni Pancasila, yang kedua yakni Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang terakhir atau yang keempat dari melengkapi dari keempat pilar yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut diversity is not to make us being different but united in diversity, bersatu di dalam perbedaan. Baiklah, saya kali ini akan menjelaskan beberapa materi terkait yang saya ambil mengenai dari ketiga mata pelajaran yang telah saya input dari data tersebut. Ya, ini ada 3 jumlah mata pelajaran yang saya ambil, karena memang 3 ya. Yang pertama ya ini bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu sangat penting sekali untuk kita sebagai bangsa Indonesia sendiri, sebagai pribumi Indonesia, sebagai orang yang tinggal atau menetap asli dari negara Indonesia yang kita cintai sama-sama ini. Marilah kita genggam erat bahasa kesatuan bahasa Indonesia sebagaimana yang telah diterapkan di dalam Sumpah Pemuda, dan di sana tercakup bahwasanya bahasa persatuan kita ialah bahasa Indonesia, atau terdapat di dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di bab tentang bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, yakni di pasal 35. Untuk materi pertama yakni bahasa Indonesia, dan yang selanjutnya yakni tentang bahasa Inggris, karena bahasa Inggris merupakan salah satu dari bahasa yang paling penting di seluruh negara dimanapun, karena bahasa Inggris merupakan bahasa resmi atau bahasa internasional. Walaupun pada saat ini persentase bahasa Mandarin merupakan bahasa yang nomor 1 kedudukannya, menduduki peringkat pertama dari seluruh bahasa di seluruh negara. Dan yang terakhir saya akan bahas yakni materi yang ketiga yakni matematika. Dalam materi bahasa Indonesia untuk kelas 7 yang akan dibahas yakni mengenai teks deskripsi. Yang pertama yakni tentang pengertiannya. Deskripsi itu merupakan artinya itu penjelasan, berarti kita di sini mengungkapkan kata-katanya untuk menggambarkan objek, baik itu seperti warna yang dirincikan, seperti warna hijau, merah, atau dan lain sebagainya. Menggunakan kalimat yang rinci untuk menggambarkan objek, sinonim dengan emosi yang kuat, menggunakan majas. Majas ini ya ini gaya bahasa ya, ada banyak sekali majas. Dari ada majas pertentangan, ada majas perbandingan, seperti contohnya majas personifikasi ataupun sarkasme, yakni majas yang berfungsi untuk menyindir secara kasar, dan ironi yakni majas yang menyindir secara halus, alegori, dan lain sebagainya. Dari teks deskripsi, ciri umumnya yang pertama yakni berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek. Yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail atau terperinci.
sehingga pembacanya mengerti secara jelas apa yang digambarkan di dalam teks. Yang ketiga, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, atau mengalami langsung apa yang disajikan di dalam teks tersebut. Berarti di sini dijelaskan bahwasanya ini merupakan menggunakan unsur dari intrinsik ya, yakni dari imaji auditif, imaji visual maupun imaji taktil. Dan yang keempat, yakni menjelaskan objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek secara detail, seperti yang saya jelaskan tadi. Jenis tes deskripsi terdiri dari 3 macam. Yang pertama yakni tes deskripsi subjektif, yang merupakan teks yang digambarkan melalui objeknya yang menurut kesannya dimiliki oleh penulis teks tersebut. Jadi teks subjektif ini dia subjektif, berarti dia itu ditulis berdasarkan dari pendapat atau gagasan yang ditulis oleh penulisnya tersebut. Yang kedua yakni tes deskripsi spasial. Sesuai dengan namanya spasial, maka teks ini menggambarkan objek berupa tempat, benda, ruang, dan lain sebagainya. Karena spasial sendiri diambil dari kata space yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya ruang. Yang terakhir yakni yang ketiga, teks deskripsi objektif, yakni teks yang menggambarkan objek apa adanya berdasarkan keadaan yang sebenarnya tanpa menambah opini dari penulis. Kita lihat di sini ya. Strukturnya yakni pertama, ada identifikasi atau pernyataan umum berisi gambaran umum sebuah objek. Yang kedua yakni deskripsi bagian, berisi gambaran lebih lanjut, deskripsi umum secara jelas dan terperinci untuk memberikan efek emosional pada pembaca sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar maupun dirasakan sendiri oleh pembaca. Dan yang terakhir yakni penutup atau kesan. Kaidahnya yakni kita tulis dulu ya teman-teman, sahabat semua, agar lebih jelas lagi materi yang disampaikan. Ayo agak dekat dikit yuk. Agak mendekat sedikit ya dek ya. Om minta tolong ya.
tes Rema. Kak, yang direkam Rema bukan Kak. Nah, teman-teman, materi kita pembahasan kita yang pertama yakni mengenai bahasa Indonesia kelas 7 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah ya. Yakni tentang teks deskripsi seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwasanya teks deskripsi tersebut merupakan teks yang bertujuan untuk menjelaskan melalui penggambaran dari yang terkait di dalam isi teks tersebut. Teks ini terdiri dari 3 macam, yaitu teks subjektif, spasial, dan objektif seperti yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Dan ciri-cirinya ya seperti yang Bapak telah ungkapkan tadi. Untuk contohnya nanti kita bahas lebih lanjut mengenai contohnya di sesi yang berikutnya. Untuk pertemuan kali ini mengenai teks deskripsi, Bapak kira cukup sampai di sini. Semoga anak didik Bapak mengerti dari materi yang Bapak jelaskan dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Nanti kita bahas materi yang selanjutnya di bahasa Inggris yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di sesi yang kedua, yakni tentang sesi mengenai materi bahasa Inggris untuk program sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah kelas 7 hingga kelas 9. Namun kali ini kita akan membahas tentang mengenai materi kelas 7 dulu ya. Untuk semester yang pertama, kita akan membahas mengenai greetings and leave takings. Salam dan perpisahan. Yang pertama yaitu tentang greetings. Banyak sekali ya ungkapan dari ucapan salam yang common yang umumnya seperti good morning, good afternoon, good evening, how nice to see you, hello, how are you, how do you do, how are you doing, and hi. Good morning itu artinya selamat pagi, pasti udah tahu semua ya teman-teman semua, anak-anak semua ya. Good afternoon itu selamat sore, dan kalau noon itu siang ya. Kita harus membedakan bahwasanya good afternoon itu selamat sore, dan good evening itu selamat malam, dan good night itu kalau udah larut. How nice to see you, senang sekali bertemu denganmu, hello. Dan responnya ya ini good morning, kita menanggapinya ini selamat pagi juga, good morning juga. Good afternoon begitu juga, good evening sama. How nice to see you, cara menjawabnya ya ini yes, it's been so nice. Ya, itu sangat senang sekali juga bertemu denganmu. Hello, jawabnya hello juga. How are you? Fine, thanks, itu jawabannya. Kemudian how do you do, kalau how do you do kita menjawabnya ini how do you do juga ya. How are you doing? Not bad, I'm doing good, etc many more. Hi and hi so. Ini ya, below are some words and phrases commonly used to say greeting and farewell in English. First, hello. It is an expression used as a friendly greeting. It is said when meeting someone. Example, hello everyone. And the second, hi. It is a short and informal greeting. It is said when meeting someone. Example, hi everyone. And good morning, good afternoon, good evening, good night, and goodbye. Maksudnya, terjemahannya, di bawah ini adalah beberapa kata-kata atau ungkapan yang umum digunakan atau yang biasa dipakai untuk mengungkapkan ucapan salam di dalam bahasa Inggris. Ada halo, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan sampai jumpa. Dan kita akan
membahas materi yang kedua ini. Kalau leave takingsnya ya ini goodbye tadi ya, itu adalah perpisahan. Yang kedua ya ini expressions gratitude atau rasa terima kasih. Yang ketiga ya ini expression apology, permintaan maaf. Grammar, tata bahasa, kita akan bahas mengenai to be, is, are, and were and was. Itu to be ya, kalau misalkan grammarnya itu udah to have, has, and had, itu bukan lagi to be tapi to have. Dan kalau modal itu terdiri dari my, can, call, shall, should, and etc. Itu perbedaan to be, to have, and modal. Kemudian possessive pronoun atau kata ganti days and months atau hari dan bulan, telling time atau waktu atau jam, descriptive text about ourselves, teks deskripsi untuk menjelaskan diri kita sendiri, family, keluarga, profession, pekerjaan, and 12 article. Yang ke-12 ya ini artikel, an and the article. Ya, penggunaan dari an and the. Kalau itu digunakan untuk huruf konsonan atau huruf mati, an itu digunakan untuk huruf vokal, kecuali huruf yang hanya itu tidak dibaca atau tidak dianggap ada. Ya, ini our, honest, bacanya our and honest. Kalau kita menggunakan huruf an atau an, kita gunakan an karena itu akhirnya adalah huruf vokal yang dibaca, ya ini an, our, and an honest, honestly, like that. 13 ya ini simple present tense, and yang rumusnya ini subject plus verb 1 ses plus verb 1 ses plus object, and itu yang positif ya. Kalau yang negatif subject plus verb 1 subject plus do or does plus verb 1 plus object, and interrogatifnya ya ini do or does plus subject plus verb 1 plus object. Dan kalau ingin menjawabnya ya ini no, I do. Kalau itu menggunakan subjek I, dan cara menjawab yang positifnya yes I do, kalau yang negatifnya no I don't. Kita nggak perlu lagi menggunakan do not kalau kita sudah mengerti cara penggunaan dari tanda petik satu untuk penggabungan dua kata, yakni do not menjadi don't. Dan untuk penggunaan do or does, do itu digunakan untuk I, you, they, dan we. I itu saya, you itu kamu, they itu mereka, we itu kita. Sedangkan he, she, it itu digunakan untuk does. He itu dia laki-laki, she dia perempuan, dan it itu untuk suatu benda, itu menggunakan does. Dan yang terakhir ya ini animals atau hewan. Itulah materi dari semester pertama yang nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai pembelajaran yang saat ini dan selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih semua atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. I'm so sorry for my big mistake and for our Lord Allah Subhanahu wa Ta'ala. As we are Muslim, I beg a forgiven so much. And happy to see you, and we will final our attendance today with say Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, thank you so much guys for your attendance, and see ya. Have a good day, have a fun day. Thanks a bunch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah yuk, makan. Dan nanti teman-teman kita akan bahas materinya menggunakan metode virtual ya, karena pada saat ini belum aktif seperti biasanya sebelum adanya pandemi dari coronavirus disease 19 atau COVID-19. Jadi kita nanti membahasnya tentang ini dalam jaringan atau online ya. Nanti kalau luring luar jaringan kalau misalkan sudah suasana kondisinya sudah kondusif kembali. Ini nanti kita akan bahasnya ada modul-modulnya ya. Ini buku-bukunya Bapak ambil dari buku-buku yang telah tidak digunakan, terus Bapak kumpulkan karena Bapak pikir ini merupakan ilmu pendidikan, karena untuk menulis ini dibutuhkan penelitian yang luar biasa dari masa-masa sebelumnya yang telah lama sekali diadakan penelitian.
Ini ada buku matematika lengkap untuk SLTP, SMU, dan SMK. Ini matematika untuk SMP atau MTS untuk kelas 8. Ini buku pintar berprestasi yang diterbitkan oleh Bintang Indonesia Jakarta. Memuat seluruh mata pelajaran dari SD, SLTP, SLTA, dan umum. Mendidik untuk berprestasi, itu adalah slogan atau jargon ya kalau dalam bahasa gaul sekarang, atau dalam bahasa Inggrisnya slang word. Ini buku pintarnya soal-soal ulangan untuk SD, tapi ini berguna juga ini walaupun untuk SD kita, karena kita itu mulainya dari nol, from zero to be an hero. Kemudian ini ada Grow with English book 4, walaupun untuk elementary school students, but it will be useful for us because everything is beginning from the start, from the fundamental or basic, and finally, inshallah, we will be an expert in English. Amin. Dan ini sukses matematika untuk kelas 7, 8, dan 9. Semoga ilmunya bermanfaat teman-teman. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bisa berguna untuk bekal kehidupan di akhirat kelak, dari perjalanan kehidupan di dunia untuk kehidupan kebahagiaan yang hakiki kelak di jannatullah na'im firdausnya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, Bapak atau Ibu dari administrasi kepengurusan dari Selalu Bisa rekrutmen untuk tenaga pengajar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatan dengan keterbukaannya. Dengan adanya lowongan ini, saya berharap agar kelak saya dapat menyampaikan apa yang telah saya dapat, baik dari pendidikan formal maupun informal, agar kelak negara kita bisa menjadi suatu negara yang berguna bagi sesama, terutama di dalam dunia pendidikan. Karena tanpa pendidikan, kita tidak ada. Pendidikan is everything. Education is very important. Without education, we will never know about to looking to money, and we will never get income, and we will be foolish eternally if we don't have to try to take a teach with someone as a tutor in another of place except of schools, because in school it's not too relevant because it was so limited, and if you want to adding our horizon, so you can take this. Let's join with us and happy to see you. Selamat siang Bapak atau Ibu guru, Bapak atau Ibu adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa menjadi bagian dari pendaftar di Selalu Bisa rekrutmen untuk tenaga pengajar atau tutor. Semoga kelak saya bisa menjadi salah satu yang terpilih menjadi tenaga pengajar di sana. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Happy weekend, selamat berakhir pekan.